Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah wa rahmatuhu al-muhdatu sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin, amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri diartikan suci kembali. Kama waladatku ummuhu, seperti bayi yang baru kita lahirkan. Artinya suci, bersih dari noda dan perbuatan dosa, lantaran amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, termasuk yang terakhir zakat fitrah. Itulah yang menjadikan kita kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Di hari yang suci ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah nantinya kita akan meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Wa yunajjillahu alladziina taqaw bi mafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun." Yang artinya Allah akan selalu menyelamatkan orang-orang yang takwa kepada Allah dengan keberhasilan yang ia raih di bulan Ramadan. La yamassuhumus su', mereka tidak akan tertimpa keburukan atau azab Allah. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan duka cita. Dengan kata lain, orang yang takwa kepada Allah, insya Allah hidupnya akan diselamatkan oleh Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang suci ini, mari kita rayakan sebagaimana hari kelulusan kita, sebagai hari kemenangan kita. Karena di bulan Ramadan kita banyak menerima pelatihan pendidikan. Di bulan Ramadan dengan puasa yang kita lakukan, tidak hanya dididik, dilatih, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, akan tetapi juga kita dilatih, dididik, memperbaiki hubungan baik antar sesama manusia. Tidak hanya itu, bahkan kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita, bahkan juga mengalahkan tipu daya setan. Oleh karena itu, mari di hari yang suci ini kita rayakan kemenangan kelulusan kita dengan perasaan bahagia, senang, dengan ucapan Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Banyak pelatihan pendidikan yang kita dapat di bulan Ramadan yang nantinya kita jadikan modal, kita jadikan bekal untuk memperbaiki kehidupan kita 11 bulan ke depan, sehingga lebih baik, lebih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
Yang pertama, pelajaran pendidikan yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini adalah yaitu takwa. Karena tujuan dari puasa Allah wajibkan kepada kita la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Tujuannya tajannuban bi adabillah, agar supaya kelak nanti dijauhkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan takwa di sini, yang dimaksud takwa di dalam puasa adalah bermakna al-wiqayah, pelindung. Yang pertama, agar supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, agar supaya kita tidak terjatuh dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar supaya kita terjaga dari segala macam penyakit yang ditimbulkan kelebihan makanan dan minuman yang kita lakukan sehari-hari. Pendidikan yang kedua yang dilatih di bulan Ramadan dengan puasa yang kita lakukan adalah ikhlas. Puasa melatih kita ikhlas, karena hanya dirinya dan Allah yang mengetahui apakah dia puasa atau tidak. Sementara ibadah yang lain cenderung bisa dipamerkan, sementara puasa tidak bisa dipamerkan, karena dia yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam itu menjadi miliknya, artinya bisa dipamerkan. Ada unsur riya, ada unsur pamer. Salat bisa dipamerkan, sedekah bisa dipamerkan. Illa saum, kecuali puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan. Kelihatannya, zahirnya hampir sama orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, karena tidak kelihatan. Yang penting dia tidak makan dan tidak minum. Tapi bisa jadi dia makan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, yang tahu betul-betul puasa ikhlas dan tidaknya hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kata Nabi berkata, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzibi, dan saya yang akan membalasnya. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari bulan Ramadan dengan puasa yang kita lakukan adalah kesabaran. Puasa melatih kita sabar. Sabar tidak melakukan maksiat perbuatan dosa. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin menyakiti kita, Rasulullah menganjurkan fal yaqul inni shaimun. Katakanlah inni shaimun, saya berpuasa, sampai 2 kali. Artinya puasa melatih kita agar supaya kita sabar, mengendalikan amarah dan emosi kita. Di dalam Ramadan dengan puasa yang kita lakukan mendidik kesabaran. Di antaranya ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabar berpuasa, sabar melaksanakan sholat tarawih, sabar tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Mungkin barangkali biasanya omongannya, perbuatannya di luar Ramadan mungkin cenderung bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Tapi begitu berpuasa di bulan Ramadan, semua ditinggalkan. Itu namanya sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa kita diuji dengan kelaparan, kehausan, panas dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya. Tetapi karena puasa itu mengajak kita dilatih agar supaya kita sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Sehingga Nabi mengatakan, yada'u syahwatahu wa tu'amuhu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanan itu karena aku, ikhlas karena aku. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa, rangkaian ibadah di bulan Ramadan, maka tidak akan terselesaikan sampai 1 bulan. Tetapi berkah kesungguhan kita
puasa 1 bulan penuh ini bisa terselesaikan. Yang kelima, pelajaran dan pelatihan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan mengamalkannya, maka puasanya tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah, meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, pelatihan dan pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah hafidhu 'alal ittihad wal jamaah wat ta'awun, yaitu menjaga persatuan dan menjaga kebersamaan serta tolong menolong. Misalnya dengan sholat tarawih yang kita lakukan berjamaah secara bersama-sama, itu mencerminkan persatuan dan kebersamaan. Yang kedua, misalnya tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran tadarus bersama-sama, itu juga mencerminkan kebersamaan dan kebersatuan. Termasuk misalnya memberi takjil bersama-sama sesuai dengan jadwal kita, itu termasuk pelatihan pendidikan agar supaya kita bergerak, berbagi bersama-sama. Yang keempat, kita iktikaf di tempat yang sama berjamaah, itu juga mengandung kebersamaan dan kebersatuan. Termasuk kehadiran kita di tempat ini melaksanakan Idul Fitri juga bersama-sama, itu juga mencerminkan kebersatuan dan kebersamaan. Itulah ajaran dan pendidikan puasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan, silaturahim wa taqwiyatus shadaqah, yaitu menjalin hubungan silaturahim dan memperkokoh hubungan silaturahim. Misalnya di akhir Ramadan biasanya tradisi kita sering berbagi dalam bentuk sedekah. Kalau orang dulu itu biasanya kalau sudah 20 terakhir, itu pasti orang yang mampu, diberi kemampuan oleh Allah berbagi. Kalau di kampung kami dulu biasanya ngasih uang, entah itu 10 ribuan dikasih. Termasuk mungkin ya termasuk tak sedekah fitrah ini juga masuk cerminan agar supaya kita ini selalu menjaga hubungan silaturahim. Nabi mengatakan, as-shadaqatu 'alal muslimin shadaqatun. Sedekah atas orang muslim adalah bernilai sedekah, hanya 1 pahala. Wala birrahim fintani, sementara bersedekah kepada kerabat, orang terdekat, tetangga kita, yaitu shadaqatun wasilatun, mengandung 2 nilai pahala. Yang pertama nilai pahala sedekah, yang kedua nilai silaturahim. Alhamdulillah, hasil sedekah kita zakat fitrah kita dibagikan dengan orang terdekat kita, tetangga kita, dan insya Allah itu akan mengandung 2 nilai pahala sedekah dan nilai pahala silaturahim. Berbeda dengan orang yang jauh dengan kita, pahalanya hanya 1, yaitu sedekah. Yang kedelapan, pelatihan dan pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah mengingatkan kita kematian. Biasanya kalau di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri ada istilah nyekar, ziarah kubur, mendoakan almarhumah. Itu dalam rangka agar supaya kita mengingat akan kematian. Nabi bersabda, zuru al-kubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahlah, nyekarlah terhadap kuburan, sebab nyekar terhadap kuburan itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Beliau juga mengatakan, kafabil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat kita. Artinya dengan ziarah kubur akan mendapatkan sebuah nasihat, yaitu mengingatkan kita akan kematian. Kalau kita nanti juga akan mati seperti saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nabi juga mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Jangan lupa bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu meninggal dunia. Artinya di dunia ini jangan sampai gara-gara kita bekerja semata-mata mencari dunia, kemudian kita melalaikan akhirat, melalaikan sholat,
melalaikan puasa, melalaikan sedekah, karena itu nanti sebagai bekal kita ketika kita meninggal dunia. Nabi juga mengatakan, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah semaumu sebab kamu suatu saat akan meninggal dunia. Wahdib ma syi'ta, dan cintailah semaumu, apapun cintai, keluarga kita, rumah kita, anak kita, semua apa yang menjadi milik kita cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariqun, pada suatu saat kamu akan pisah dengan apa yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah semaumu, bekerjalah seamalmu, berbuatlah semaumu, fa innaka majziyun bih, sebab pada suatu saat ingat, amalmu, perbuatanmu di dunia ini akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Itulah sabda Rasulullah, sabdanya malaikat Jibril ketika berkata kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pelajaran, pelatihan yang kita dapatkan di bulan Ramadan dengan puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan pelatihan pendidikan selama Ramadan ini menjadi bekal, menjadi modal untuk memperbaiki kehidupan kita 11 bulan ke depan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikianlah khutbah singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.